Teman-teman, banyak yang bilang jadi YouTuber di tahun 2026 itu lebih gampang karena tinggal pakai AI saja, sekali klik kita bisa mendapatkan konten. Tapi kenapa ya teman-teman, banyak sekali konten yang full AI itu malah kena desmonet atau malah channelnya kena ban. Yang parah lagi malah kena shadow ban, channelnya dicuekin, algoritma nggak dapat sama sekali views. Yang wajib kita ketahui adalah YouTube Partner Program atau YPP ini sebenarnya tidak anti AI ya teman-teman. Mereka hanya membenci konten-konten yang di dalamnya tidak memiliki nilai yang cukup berarti, tidak memiliki jiwa, bahkan bisa dianggap beredar dengan cukup banyak di YouTube sehingga bisa dikategorikan sebagai spam konten yang benar-benar tidak memberikan informasi yang cukup ataupun informasi yang bermanfaat bagi yang menontonnya teman-teman. Nah, dari video ini mari kita belajar bersama bagaimana menyikapi kemungkinan kebijakan YouTube yang kedepannya akan semakin ketat terhadap konten AI ya teman-teman. Mari kita belajar bareng bagaimana konten AI bisa bertahan kedepannya, bahkan bisa monetisasi dan bisa menghasilkan pendapatan untuk konten kreatornya. Oke, poin pertama ketika kalian memilih konten dengan menggunakan AI adalah transparansi teman-teman. Jadi YouTube menginginkan transparansi, pengakuan dari kalian bahwa konten yang kalian gunakan itu adalah konten yang berbasis AI. Hal ini diperuntukkan untuk menghindari penipuan atau menghindarkan orang-orang menyebarkan isu-isu yang tidak benar menggunakan video-video AI. Makanya video yang menggunakan AI, deepfake maupun image buatan, suara buatan itu harus kalian deklarasikan, harus kalian akui sebagai konten AI sebelum kalian menguploadnya ke YouTube teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan full AI sebelum kalian mengupload ini, kalau belum berubah ya teman-teman, sebelum kalian mengupload kalian harus mencetang yang namanya alter or synthetic content, dimana itu merupakan pengakuan dari konten kreator bahwa konten yang diupload adalah konten AI. Ini menghindarkan orang salah paham terhadap konten-konten kalian, agar konten kalian bisa dipahami oleh penonton bahwa itu adalah konten yang berbasiskan AI, sehingga tidak adanya unsur penipuan di dalamnya teman-teman, sehingga penonton secara umum bisa membedakan bahwa itu konten berbasis AI ataupun konten yang benar-benar real buatan atau video capturean dari yang kalian miliki. Nah, opsi altered or synthetic content ini digunakan memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman, seperti penyebaran berita-berita yang tidak benar, penipuan, serta hal-hal lain yang tidak diinginkan karena kesalahpahaman penonton terhadap konten yang dia lihat yang tentunya berbasis dengan AI. Lalu bagaimana jika opsi ini lupa atau tidak kalian centang? Maka YouTube sendiri secara sistem, jika memang konten kalian sudah terindikasi secara sistem adalah konten AI, maka otomatis akan dicentang sebagai altered and synthetic content, tetapi jangkauannya pasti bakal dibatasi oleh YouTube. Jeleknya kalau kurang beruntung ya video kamu bakal di-delete ataupun akun kamu bakal disuspend teman-teman. Lalu bagaimana agar konten kita bisa dimonetisasi atau semakin kuat bisa dimonetisasi teman-teman? Kunci keduanya adalah human in the loop, di mana ada peran serta keikutsertaan peran manusia dan kreativitas manusia di dalam video kalian tersebut. Jadi tidak full AI, ada dominasi manusia dalam konten yang kalian buat. Konten yang isinya hanya generate video atau generate gambar yang kemudian jadikan video, kemudian kalian isi dengan suara AI, itu akan dianggap video yang biasa-biasa saja sama YouTube atau low effort. YouTube itu pengennya kalian memberikan sudut pandang baru, memberikan nilai tambah, editing yang khas, ciri khas kalian, yang dimana di dalamnya terdapat kreativitas dari pemilik channel atau pembuat konten. Jadi intinya penggunaan AI ini tidak full kalian letakkan dalam konten,
sebagai alat bantu kalian, asisten kalian untuk membuat konten itu enggak masalah teman-teman. Untuk menyusun kerangka, skrip, dan menentukan apa yang harus kalian lakukan di video tersebut itu enggak masalah. Yang penting adalah final touch-nya itu ada peran serta dari pemilik konten, yaitu manusia. Ini seperti kejadian beberapa tahun yang lalu ya, dimana konten video itu bisa dimonetize dengan mudah tanpa kalian harus menampilkan wajah teman-teman. Cukup bermain screen capture layarnya, kemudian kalian upload, beri narasi tanpa menampilkan wajah. Tapi makin kesini, makin bertambahnya dengan kemajuan zaman, maka konten-konten game yang membanjiri hanya dengan screen capture itu tadi ternyata juga dipermasalahkan oleh pihak YouTube teman-teman, di mana YouTube beberapa bulan yang kebelakang itu boleh kalian membuat konten gaming asalkan kalian tetap memberikan narasinya dan menampilkan wajah kalian. Saya yakin nasib AI kedepannya juga bakal seperti itu. Kalian harus menampilkan wajah kalian, memberikan narasi yang unik, dan memberikan editing khas dari kreativitas pembuat kontennya, yaitu manusia teman-teman. Nah, itu tadi dua kunci yang menurut saya cukup membantu kalian dalam bertahan jika kalian memang memiliki channel dengan konten AI teman-teman. Ada beberapa tips tambahan yang mungkin bisa saya bantu share ke kalian jika kalian memang benar-benar ingin bertahan dengan konten AI teman-teman. Yang pertama, jika kalian menggunakan voice AI, usahakan kalian menggunakan yang berbayar, yang voice-nya itu di dalamnya terdapat emosi dalam penekanan setiap suaranya teman-teman. Jangan menggunakan voice AI sejuta umat, voice AI robot yang kalian dengarkan di banyak channel yang itu tidak ada penekanan, datar, dan tidak ada emosinya teman-teman. Itu jelas sekali terlihat bahwa konten kalian memang low effort, menggunakan gratisan dan tidak ada emosinya sama sekali. Lalu tips yang kedua, kalian bisa menggunakan AI itu sebagai asisten kalian saja dalam membuat kerangka, membuat skrip, membuat hook untuk konten kalian. Jadi sebagai alat bantu saja, bukan sebagai pemeran utama di konten kalian. Tuangkan kreativitas kalian atau ide kalian dalam sebuah prompt. Mereka hanya membantu membuat kerangkanya, membuat skripnya, dan kalian sendiri yang mengeksekusinya menjadi sebuah konten yang benar-benar full lengkap dengan ide yang disarankan oleh AI tersebut. Lalu berikutnya, ketika kalian memiliki sebuah klip AI, gunakan itu sebagai bumbu, sebagai pelengkap, sebagai cuplikan untuk memperjelas narasi kalian saja. Jangan gunakan AI sebagai full video di dalam konten kalian teman-teman. Sedangkan kalian hanya menampilkan suara tanpa wajah, itu juga sangat merepotkan teman-teman. Saya yakin kedepannya akan bertentangan dengan apa yang diinginkan YouTube teman-teman. Jadi lebih baik kalian menjaga channel kalian kedepannya daripada nanti kalian malah kecewa sudah buat banyak konten AI, kedepannya malah YouTube punya kebijakan baru. Biasanya memang seperti itu teman-teman, ketika konten AI ini bisa diproduksi secara massal dalam waktu yang singkat, maka kualitas konten ini akan menjadi biasa saja, substansinya bakal jelek, lalu jatuhnya bakal menjadi konten spam yang membanjiri YouTube. Tentu saja bakal nggak mendapatkan jagoan algoritma, karena banyak sekali orang-orang yang bakal mencoba konten AI ini dan menggenerate-nya dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat. Ini akan hanya menjadi konten sampah teman-teman. Oke, itu ya teman-teman, kesimpulannya adalah AI ini memang alat yang benar-benar bermanfaat, tapi kedepannya AI ini bakal digunakan sebagai pembantu kalian saja teman-teman, jangan sebagai alat utama untuk kalian membuat konten. Karena saya yakin semakin banyak orang bisa memahami AI, maka semakin banyak konten-konten yang akan bisa di-generate, diupload ke YouTube. Ya itu tadi, hasilnya bakal biasa saja, nggak informatif, dan tentu saja akan banyak isu-isu yang beredar yang nggak sesuai dengan konten yang sebenarnya. Itu yang ditakutkan oleh YouTube. Makanya kalian jaga diri,
channel kalian masing-masing dengan konten-konten yang benar-benar memanfaatkan AI hanya sebagai asisten kalian dalam membuat konten. Ngomong-ngomong nih, kalian yang saat ini bergelut di konten AI ini ada pengalaman nggak dismonet ataupun video di delete ataupun akun channel kalian disuspend, di ban oleh YouTube? Kalau punya, kalian bisa share di sini ya teman-teman. Kalau kalian pengen tanya jawab juga share di kolom komentar. Jangan lupa tetap dukung channel ini terus ya. Tekan tombol subscribe, like, share, dan komen.